Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh jamaah sholat subuh gabungan tingkat kelurahan Tugu, para guru-guru, para orang tua, sepuh ini sepuh, saya hanya mengucapkan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita biar mengerti adakah di dalam Islam kata-kata legal atau dilegalkan atau melegalisir. Itu. Kalau kita telusuri bahwa yang kita harus ngerti kata marhunun, kalimat marhun atau marhunatun itu cara kita untuk melegalkan karunia Allah, pemberian Allah kepada kita. Satu, ini sebetulnya ada dua. Kita lebih umum, lebih tahu itu adalah kalau kita dikasih karunia anak sama Allah. Kita ngerti itu harus diakekahkan. Sebab begini jamaah, gambaran akal ya. Ini Allah kasih keturunan, itu bukan sekedar keturunan Allah kasih, tapi itu merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita selaku kedua orang tua. Ya. Karena kita yang bergaul, karena kita yang kadang-kadang minta, kadang-kadang nggak minta. Tapi asbab pergaulan, ya pergaulan yang sah, itu yang dikehendaki Allah Ta'ala. Nah, dia kasih tuh anak, merupakan karunia. Tapi kalau Allah bilang, nih aku kasih, ya tapi tolong dirawat, tolong diperhatikan dari mulai menu kehidupan sampai kepada pendidikan, sampai kepada kemandirian. Itu kita diserahkan. Cuman supaya pemberian Allah itu yang artinya bisa legal, bukan ilegal. Nah, kalau sudah legal, ada dikasih cara sama Allah. Dikasih tahu cara melegalisir karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dengan apa untuk melegalisirnya? Tuh, kamu aku kasih anak laki 2 ya, kambing. Ada yang nangkis, waduh nggak mampu saya 2, 1 boleh. 1 boleh. Udah di situ kasih nama. Ya, kasih nama, udah dikasih nama, ada niat untuk melegalkan kita punya keturunan. Makan bahasa fikihnya akekah. Gitu. Nah, setelah Allah kasih tahu melalui lisan Rasulnya, ini harus diakekahkan. Kan orang bingung, untuk apa sih ini akekah? Di dalam bahasa pendidikan, untuk melegalkan yang Allah kasih, tujuan legal ini adalah untuk Allah bisa memberikan izin, restu
bahwa ini betul-betul yang Allah kasih karunia. Kedua, kita yang ngerawat dan dididik supaya nanti anak itu masa mandiri atau dewasanya dia bisa dapat izin restu untuk membela kedua orang tuanya. Itu anak. Sampai kapanpun anak bisa membela orang tuanya kalau anak itu sudah dilegalisir sama orang tuanya. Jangan pendidikan aja ijazah dilegalisir. Anak juga. Kita kan kerjaan kita cuma ketawa, nyengir, cuma begitu. Tapi yang ngasih berdasarkan hukum. Ya, hukum namanya tentang keputusan hubungan biologis itu pasti kalau yang subur Allah kasih atau Allah tentukan dia mau kasih atau tidak itu urusan dia. Itu kan. Nah, apa katanya? Namakan anakmu dan akekahkan dan kamu laporkan. Sebisa kita melapor keturunan kita itu RT, RW, lurah. Yang umumnya orang tahu harus dilegalisir oleh RT, RW dan lurah supaya kita anak kita masuk dalam komplek keluargaan. Ya, catat itu namanya, umur lahirnya. Berlaku sampai dia itu mandiri. Namanya kita sudah melegalkan anak kita melalui duniawi kita, yaitu lapor RT, RW, lurah, desbake, sampai kecamatan dan wali kota. Aman mau bikin apa juga. Nggak ribet karena sudah legal. Ya. Nah, makanya legal ini sebagai tanda anak ini resmi. Orang tua ini ngerti bahwa ini karunia Allah, dia mesti syukurin. Lalu lapor malamnya habis kelahiran anak kita, udah ada patokan niatnya, udah ada niat nama sama niat akikah, malamnya lapor. Kita kan baru sampai RW doangan lapornya. Sama Tuhan lapor, sama Allah enggak. Itu bukannya lupa, belum ngerti. Gimana lapornya malam hari? Bismillah ya Allah, Engkau Tuhan kami. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Penguasa alam, pencipta alam, pemilik alam, pengatur alam, pemberi rahmat alam. Dan Rasul Muhammad adalah orang yang kau utus sebagai pembawa risalah untuk segenap makhluk. Malam hari ini saya melapor kepadamu ya Allah. Engkau kan maha dekat, maha tahu, maha lihat. Saya melaporkan atas karuniamu, saya memperoleh anak laki. Maka saya udah niatkan anak ini namanya apa? Kasih tahu. Namanya sebulan. Kalau engkau catat anak ini umur, tolong umurnya kau berikan yang panjang dalam taat, penuh keimanan. Kalau engkau kasih rezeki karunia, tolong berilah dia rezeki yang sehat, yang halal, yang baik. Sebagai menu kehidupan. Ketiga, kalau dewasa kau kasih umur panjang dia bisa nikah. Tolong berikanlah kalau itu lagi calon suami yang baik, yang beriman. Kalau dia perempuan, tolonglah dia beri istri yang baik dan beriman dan yang taat. Dan kalau nanti kau tentukan dia wafat, wafatkan dia ya Allah dalam husnul.
Boleh nggak ngomong gitu? Boleh, tapi udah pernah belum ngomong begitu kita? Belum pernah. Itu sebagai syarat terima kasih kepada Allah yang telah memberikan karunia. Terus kita melegalisir anak kita dengan bayar akekah. Itu Pak. Lah kita pendidikan aja sekarang. Pembagian rapot atau ijazah untuk melegalkan kita punya ijazah. Ngeluarin duit nggak? Keluar. Kita sama Allah nggak minta duit. Cuman tolong dilegalkan anak ini dengan akekah. Udah selesai, nama udah kita ingetin, bakal dikasih nama. Umur kita udah cerita sama Allah. Biar semuanya itu menjadi anak yang berguna. Barangkali anak itu nanti menjadi khairun nas mayan faun nas. Barangkali bisa banyak memberi manfaat dalam kehidupannya kepada segenap manusia. Mungkin ya mudah-mudahan. Nah, setelah kita melegalisir dengan akekah, maka anak ini dalam kehidupannya dan aktivitasnya legal. Artinya akan diberikan nilai-nilai baik yang lebih diutamakan atau buruk. Tergantung pendidikan, pergaulan, dan arahan. Nah, setelah itu udah legal, apa nanti fungsi anak itu? Dia diberi izin sama Allah untuk membela orang tuanya nanti di mahsyar. Umumnya anak yang sudah legal itu gampang dididik. Umumnya gampang dididik, gampang diarahkan. Tapi kita kebanyakan nggak paham. Kita taunya waktu sholat. Sedangkan ilmu fikih jarang kita dalami, apalagi tauhid. Udah nggak ada yang ngajar tauhid. Fikih juga udah berkurang. Kita kebanyakan mau'idhah. Padahal itu fardu ain, fikih tauhid fardu ain. Setiap individu muslim mesti belajar. Setelah kita ngerti cara kita melegalisir anak, terus kita laksanakan syarat tadi. Apa syaratnya? Akekah, kasih nama, ya, mengadu dah kepada Allah, lalu berdoa supaya harapan kita tercapai. Ini urutannya yang benar seperti itu. Udah selesai, nanti anak kita mudah-mudahan itu mudah dididik, mudah diarahkan. Semoga setelah anak itu lahir, kata Syekh Jajuli Bumi Ayu sebelum meninggal, anak supaya cerdas, di samping gerak kelakuan kita dalam hubungan biologis, itu harus baik dan benar. Itu begitu. Yang keduanya, kasih bacaan tuh anak dari mulai buayan, kulhu di telinga kanan 10, di telinga kiri 10, terus ditutup yang terakhir kanan lagi 10. Waduh Pak Ustadz panjang amat. Kalau yang nggak terbiasa ya 3 aja. Ya kan? Jadi nggak ditekankan begitu. 3 aja deh, kali kiri kanan, kiri kanan kiri kanan 9. Ganjil kan itu. Innallaha yuhibbul witra. Allah itu suka kepada yang ganjil. Udah selesai begitu, kita beri menu dia. Menu itu untuk mengembangkan fisik dan IQ-nya, untuk dia juga memperoleh
yang disebut yang disebut oleh bahasa umumnya, supaya anak ini memiliki atau mempunyai kualitas kehidupan, bukan hidup, kehidupan. Karena kehidupan itu perlu usaha bergaul. Kecuali hidup, itu perlu hubungan dengan Allah. Karena beda kalimat hidup dan kehidupan. Itu ada aktivitas kita sesama. Udah selesai dikasih menu. Itu menu batas jauhnya menu dalam usia 40 tahun. Dari masa kecil, dari menu susu sampai bubur, sampai tambahan-tambahan, lalu ditambahin menu yang baik, yang bagus supaya proses perkembangan anak kita maju. Dalam IQ-nya bisa, frekuensi IQ-nya bisa tinggi, ya, kualitasnya bagus, intelektualitas pribadinya bagus. Itu yang perlu kita pahami. Nah, setelah kita berusaha seperti itu, pengembangan fisik dan akal, ya, ditambah pengembangan otak dan kualitas-kualitas lain yang ada di dalam diri kita. Sampai usia 40 tahun dengan menu-menu yang berubah-berubah, yang tinggi, yang mahal, yang baik. Untuk apa? Pengembangan fisik dan pengembangan IQ. Serta penambahan tingkat frekuensinya. Kan kalau orang IQ-nya tinggi kan frekuensinya tinggi. Terus yang disebut intelektualitasnya berkembang dalam tubuh. Jadi jenius ini anak. Itu harapan kita. Apalagi sudah dilegalisir anak kita tadi. Wah. Jadi pengetahuan kita jangan sebatas pendidikan. Tapi pendidikan dalam arti luas kepada anak itu seharus ada pengorbanan. Pengorbanan, pengarahan, pendidikan, dan pergaulan. 4. Boleh kita cari-cari teman pergaulan siapa, diawasi. Karena anak kalau nggak diawasi, teman siapa saja, tahu-taunya umur 15 tahun anak kita pulang-pulang puyeng. Ileran. Nggak tahunya dikasih apa tadi? Pel koplo. Berubah deh anak kita laganya. Ngelawan tuh anak kita. Karena pergaulan kita nggak ngerti, nggak tahu. Dia kemana sama siapa. Ya ini yang suka kurang perhatian orang tua. Begitu. Sampai berapa tahun? 40 tahun. Setelah diajarkan dari sejak dini sampai masuk 40 tahun, tolonglah kau mengucap apa? Ucapan syukur. Rabbi inni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li bi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal. Itu kan di Quran ada Nabi Sulaiman yang berterima kasih sama Allah, ada sahabat Abu Bakar di dalam surah Al-Ahqaf. Itu Abu Bakar mau bersyukur kepada Allah dari mulai istri, anak, orang tua semuanya masuk Islam. Makanya dia berdoa di dalam Quran surah Al-Ahqaf. Kalau Nabi Sulaiman surah An-Naml. Kita biar tahu ada doa yang dilakukan oleh Sulaiman dan yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang utama, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa seluruh keluarganya Islam?
Kalau Sulaiman seluruh kekuasaannya dia miliki. Termasuk jin, termasuk dayang-dayangnya 300 orang. Sebagai penghibur batinnya Sulaiman. Kalau kita hatu aja pusing. Iya. Nah, itu bersyukur 40 tahun ya. Setelah naik usia 40 tahun ke atas, menunya sama. Kita pengen, umumnya kita udah 40 tahun kan kambing, sop, susu, ya enggak. Wah, apalagi itu steak. Wah, udah keren. Itu artinya penambahan bobot menu buat kita dewasa. Tapi walaupun kita ngerti itu penambahan makanan yang bisa memberikan bobot, lama-lama naik itu umur makin muda apa makin tua? Hah? Ya kalau saya iya makin muda. Udah 41 naik, makannya enak, lebih enak dari masa kecil. Makin nambah tuh usia bukan makin kuat. Makin apa? Mungkin ya udah. Ya enggak. Udah enggak ada kemampuan. Nih, lihatnya saya udah enggak mampu, tapi kalau dikasih makan mau. Jalan aja udah sempoyongan. Pak Haji Mahmud tuh lihat kalau jalan. Cuman kita dikasih alhamdulillah Allah dikasih taufik ay khalaqat ta'at. Jadi biar kita udah tua, gelap jalan ya, tetap aja aktivitas kita subuh kagak ketinggalan. Saya juga hampir tiap subuh taklim di mana-mana alhamdulillah. Walaupun sampai ke Cinere di Gandul komplek PLN. Saya subuh diundang untuk ngajar. Jumatan juga nanti ke Citayam, Jatinegara. Nah, itu tahapan menu kedua di usia 40 naik. Ternyata saya aja nih sampai gini hari makan, saya kan keren kalau makan. Sop makan, sate makan, cuman kagak pernah bayar. Ada jatah saya kalau habis ngajar tuh semalam ada namanya sop sate sama soto Pak Dadang dari Tanah Abang. Dagangnya di ujung Margonda, di ujung Juanda, nyebrang jalan 15 meter. Ini ngunjukin. Kali-kali aja ngajak saya nanti ke sono. Iya. Itu ada soto sate. Asal saya bayar kagak laku duit saya, Pak. Duit Ustaz nggak laku. Udah. Setiap datang, cuman saya mau datang tiap hari malu orang kagak laku. Mau tiap hari. Kita punya penilaian perasaan malu. Udah dah sebulan sekali aja. Makan. Selebihnya saya makan di mana Cikeas, mana gitu aja. Ikan patin bakar. Ilaha illallah. Daripada ikan teri, ikan bulu ayam. Iya saya kalau pengen makan enak lari Cikeas deh. Ikan patin bakar. Sop. Nah itu. Makin tua kan kita merasa usia nambah, makan saya aja dibandingkan masa muda lebih hebat sekarang. Udah makannya enak, diikutin bini. Diikutin bini. Kadang-kadang, udah Pak Ustaz, nggak usah. Situ boleh beli bahannya nih jualan. Kan pengen nyari untuk, saya bayar nggak boleh. Kalau antum mau sedekah, entar. Udah habis dagangan boleh berhitung sedekah. Tapi selama masih dagang siapapun termasuk saya wajib bayar.
Saya tekankan nggak begitu, nggak boleh seenaknya, mentang-mentang ustadz makan nggak bayar mulu. 3 kali ya kan jadi omongan. 3 kali begitu, wah dia lagi. Tekor gue. Saya nggak mau, harus bayar. Nanti kalau mau sedekah, udah selesai dagang, udah habis, berhitung dah. Mau infak, mau sedekah, mau ngumpulin buat zakat, terserah. Ternyata menu makin baik, makin segar, badan kita makan makin enak, bukan makin muda, bukan makin kencang, malah kendor. Padahal yang kita makan lebih hebat. Untuk mengurangi kendor ya kita ke salon. Bener nggak? Makanya orang laki dari tua sering-sering ke salon. Mentepor bini ntar. Udah selesai. Nah, cuman kapan setelah dilegalisir pertama jadi legal hidup kita berdasarkan ajaran Allah, melegalkan anak kita, itu tadi ya, gunanya supaya anak ini dapat restu, dapat izin, Allah kasih bisa nolong mak bapaknya. Itu. Terus yang kedua, marhunanya kapan? Kita lihat di sini. Wal insan makhlukun mim makhluqatillahi azza wajal. Manusia itu adalah makhluk, artinya yang diciptakan Allah dari enggak ada jadi ada. Bagian daripada makhluknya Allah di kita. Cuman kata ini wasolahu hayatihi, kemaslahatan hidupnya, kehidupannya biar maslahat, marhunun bima'rifatil haq wattibaihi. Dia masih tergadai untuk mengenal yang hak dan mengikuti yang hak. Sekarang al-haq itu sumbernya dari mana? Al-haqqu mir rabbika. Fala takunanna minal, itu satu. Kedua, hak itu apaan sih? Beriman kepada Allah itu hak. Malaikat, kitab, rasul, hari kiamat itu hak. Mati itu gak hak. Wa annal mauta haqqun. Wa annal qabroha haqqun. Wa anna na'imaha wa adabah hakun wa anna su'ala munkarun wa nakirin fihi hakun. Semuanya hak, benar artinya. Nah, ikutin itu, wattiba'uhu, ikutin apa kata al-haq. Cuman orang suka kurang pendidikan, suka ego dengan kebodohannya, sok banget bid'ah. Itu orang yang sering nyebut bid'ah belum dalam ilmunya, itu orang namanya ego di dalam kebodohan. Dia merasa benar, nggak mau belajar lagi. Oh, jangan begitu. Belajar itu kan minalahdi ilalahdi. Udah, jangan baru umur 40 udah pakai sorban melilit, pakai sorban double. Wah, dia paling benar. Yang lain bid'ah. Maulid bid'ah. Dari mana lu bisa jabarkan itu maulid jadi bid'ah? Sini diskusi sama kita. Saya selalu nantangin begitu. Jadi nggak sembarangan nyebut bid'ah aja. Sebab dia totalnya bid'ah itu selalu sesat. Tapi kita ahlu sunnah wal jamaah, enggak semuanya bid'ah itu sesat. Gitu. Ada jalur-jalur untuk bisa mengerti. Kemudian, apa itu hak dan kita ikuti? Nah, ini fase
Kedua, tergadai. Selama kita belum mengenal Allah, belum paham ajaran Allah, belum banyak total mengikuti ajaran Allah, itu masih tergadai. Itu yang kedua. Kapan usianya mulai awal gadai? Maksimum usia 15 tahun. Tamamu khamsa asyarata sanatan bidzakari wal unsa. Sempurna usia 15 tahun pada laki dan perempuan. Itu paling tinggi usia udah disebut akil balik. Akil itu akalnya sehat. Balik itu cukup usia maksimum 15 tahun. Maka sebutan akil balik itu untuk menjalankan agama dia disebut mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang dibebani oleh hukum syariat. Itu mukallaf. Orang yang dibebani syariat. Artinya dia wajib secara pribadi menjalankan hukum-hukum syariat dan mengenal Allah bil istiqon, dengan yakin. Mengenal Tuhan kagak yakin belum bagus, belum sempurna. Jadi kita untuk sempurna iman kita kepada Allah, kenalin Allah dengan yakin dan benar. Itu. Ya harus ada proses pendidikan. Pendidikan tauhid. Nah, setelah kita usia itu maksimum, minimum 9 tahun. Jadi berapa tamamus sitinas tis'usinin ya 9 tahun lidzakari bagi laki-laki ini tilama jika dia mimpi. Kalau perempuan inil haid jika dia sudah haid. Baru disebut mukallaf. Orang itu dibebani syariat. Artinya siapa yang menyuruh dia bisa ngerti syariat, ngerti Tuhan? Emak bapaknya. Didik. Ayo ngaji Neng. Ini kalau pendidikan formal kayaknya kagak mau rugi, mau untung-untungan. Di sana uang muka 25 juta. Giliran ngaji 1 juta aja berat banget. Mahal sih itu mengaji. Tuh diantaranya seperti itu. Ya. Ini kan perlu penjelasan. Kalau nggak dijelasin, kapan lagi belajar? Ntar juga saya mati. Ya, tapi jangan sekarang, Ustaz. Iya, karena saya masih merasa muda. Merasa. Ya. Nih, 5 menit lagi deh. Ya, jangan buru-buru. Kan ngaji, bilangnya ngaji. Kalau ngaji sama saya memang begitu. Terakhir aja. Artinya mengenal Allah bil istiqon dengan yakin, pelajari tauhid. Apa itu ilahiyah, apa itu rububiyah, apa itu sifatiyah, asma'iyah, apa. Pelajari. Apa itu zat, apa itu sifat. Pelajari. Berapa yang wajib sifat, yang mustahil sifat, yang harus sifat. Insya Allah kalau belajar tauhid di sini nggak bakal sesat. Ya. Nah, kemudian udah selesai tebusan. Kalau kita 9 tahun udah mulai nanjak ilmu tauhid, ilmu fikih, ini namanya fase marhun yang kedua. Nah, kalau udah begitu, udah ngerti, dia udah terbebas dari tuntutan hukum selama dia imani Allah tidak syirik, selama dia jalani perintah Allah dengan benar, aman dia. Aman. Kan yang nggak aman kurang benar.
Itu caranya. Karena mengikuti yang hak itu nggak sedikit, Pak. Tapi kita kan baru aja dipanggil sholat, udah. Masih banyak. Ya. Terakhir ini, itulah batas usia minimum 9 tahun, maksimum 15 tahun. Itu harus diajarin tauhid dan hukum-hukum Islam atau fikih. Supaya dia itu udah nggak legal lagi. Udah tidak ilegal. Dia sudah legal yang kedua. Legal pertama mengakekah, legal yang kedua adalah mendalami tauhid dan mengerti hukum syariat. Sananya ya tinggal jalanin sampai akhir hayat. Ya kan? Ini udah pada tua. Menunya kan kita lihat enak-enak. Tapi kok proses penuaan jalan terus. Sampai gigi pada copot. Muka kita udah nggak kenceng lagi. Berubah. Tuh. Pengertian di situ bukan makin bodoh kita. Kalau udah mengerti di situ harus lebih pinter. Orang tua yang usianya di atas 60, kalau dia rajin ngaji, dia IQ-nya tambah meningkat. Kualitas intelektualnya makin meningkat. Ya, kalau makin tua kayak begini jangan ngaji. Insya Allah. Jangan dibiasain sering dengerin mauidhah. Tapi biasakan beli kitab apa, pelajarin. Mumpung gurunya di kampung sini banyak. Ya, insya Allah dah. Dan terakhir ini disebut wafasaduha natijatun mahtumatun li jahlihi bil haq. Rusaknya kemaslahatan hidup manusia kalau dia sudah diliputi kebodohan tentang kebenaran. Apa sih hak? Tahu, gua kagak tahu. Ngomongnya kagak tahu, asal ditanya hak. Padahal tadi dirinciin hak banyak. Kagak tahu. Ini kemaslahatan hidupnya rusak akidah, nggak kenal Tuhan, rusak ibadah, nggak mau ibadat, rusak pergaulan, nggak ngerti. Banyak. Dan itulah yang membuat rusaknya kita punya mahtumatul li jahlihi, karena bodohnya tentang kebenaran. Ya, mudah-mudahan. Tapi saya tolong nih, jangan di sini aja. Saya juga pengen silaturahmi Masjid Muqarrabin mana 2 bulan sekali lah. Misalkan saya kalau Jumat pagi ngajar Ayatul Ahkam sama Tangki di sini. Kalau 2 bulan sekali, misalnya sini bergabung, ini mau saya kan pengen kenal orang-orang banyak. Orang Muqarrabin juga biar pada kenal saya. Gitu. Siapa tahu saya mati, dia pada nyembayangin. Itu aja tujuan saya, biar saya disolatin. Sama meninggal, yuk kita sama. Karena enak ada grupnya. Dia punya grup nggak pernah diundang. Ya. Itu aja saya ngomong sebenarnya. Ya mudah-mudahan kita dikasih sehat selalu, rajin nyari ilmu. Kalau mau belajar kitab ya kemari tentang tauhid, tentang fikih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.